Ya, saya keluar dari Belanda, katanya. Ya, tapi kan kalau di Israel aman. Iya, selama saya nggak pergi ke Palestina. Selama nggak pergi ke Palestina. Makanya saya nggak pernah bilang-bilang kalau saya ke Israel, saudara ya. Kita sudah berkali-kali pergi ke Israel, ya tanggal temuannya harus dirahasiakan. Pokoknya pergi, dan selesai beres urusan, saya pulang. Ya, nanti jangan kaget saudara ya, nanti ya sekali-kali nanti saya tampilkan videonya, nanti saudara ya. Jangan sekarang, umumnya sekarang bayar, nyawer, enak aja lu, gratisan. Senengannya gratisan, nonton nyawer. Ada nonton MI6 aja bayar. Nonton saya yang bayar, saudara nyawer. Balik lagi. Ya, Pak Santi Amar, silakan dulu Pak. Ini mungkin ada komentar update dari Pak Manubulu, Pak. Ya. Selamat malam, Pastor, juga teman-teman yang lainnya. Salam. Sampai hari ini saya belum ada terima kabar dari keluarga Manubulu. Jadi saya belum dapat perkembangan apa-apa juga dari lawyernya. Jadi belum ada yang bisa saya laporkan tentang perkembangan penanganan daripada perkara hukum yang didakwakan kepada Yusuf Manubulu. Hanya kemarin itu kita minta kepada lawyernya untuk membuat suatu rencana kerja yang sesuai dengan konstitusi, yang tetap mendukung penegakan hukum yang setara dan berkeadilan. Ya, jadi jangan berpihak. Itu saja yang kita minta kemarin, Pastor Paul. Jadi hari ini belum banyak yang bisa saya sampaikan. Hanya sedikit mengenai kritikan yang disampaikan oleh teman-teman. Saya katakan teman-teman, tapi belum tentu sahabat tentang Pastor Paul dan Galarua. Kalau tentang Pastor Paul kan sudah dijawab tadi secara keseluruhan, komprehensif, dan menyeluruh. Nah, untuk kita ini ke depannya, supaya teman-teman siapapun Anda, selagi kita warga negara, ya jangan kita, kalau saya sih himbauan saya, jangan kita berceloteh tentang hal-hal yang sifatnya pinggiran, ya, periperi, yang tidak menyentuh secara substansi terhadap permasalahan bangsa dan negara ini. Itu tidak ada gunanya. Coba Anda berpikir dan melihat fakta yang terjadi di Indonesia ini. Ya, sangat-sangat miris. Kita tidak hanya berpikir untuk orang per orang, tetapi untuk banyak jiwa-jiwa di Indonesia ini. Perkembangan di Indonesia ini sangat memprihatinkan kita semua. Saya tidak berbicara dari satu. Kalau kita cermati, ada kecenderungan, ada upaya-upaya sekelompok orang tertentu yang mencoba memberlakukan ya hukum penaklukan di Indonesia. Jadi kalau Anda belajar sejarah, bagaimana dulu negara-negara Islam bisa menaklukkan orang-orang Kristen yang kuat, dan puncaknya adalah Ottoman ya, Utsmani itu menjadi Muslim. Di sana ada hukum penaklukan. Salah satu ciri khas hukum penaklukan itu adalah adanya pembatasan hak-hak yang bukan seagama dengan mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di dalam segala hal, termasuk misalnya di dalam pemerintahan. Warga kelas 2 itu tidak berhak masuk di dalam pemerintahan dan pertahanan negara. Mereka hanya dikenai pajak. Warga kelas 2 kalau menikah dengan warga kelas 1 itu oke saja, tetapi warga kelas 1 menikah dengan warga kelas 2 tidak boleh. Kalau warga kelas 2 menganut yang kalau istilah sekarang ini menjadi mualaf, jadi warga kelas 1 itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya warga kelas 1 masuk yang mereka sebut dengan istilah murtadin, itu akan dikejar-kejar, dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sedang berlaku secara de facto hukum penaklukan. Ya, hukum penaklukan. Jadi sudahlah, kita mau mencari rezeki atau apa dengan cara apapun nggak apa-apa lah ya. Saya simak hukum aja, tetapi jangan membawa diri Anda, membawa seluruh pemikiran Anda kepada sesuatu yang sangat berbahaya dan membahayakan bagi kepentingan. Kenapa itu Saigon jatuh? Ya. Kenapa itu Iran Shah Reza Pahlavi itu jatuh?
Saigon jatuh ke Vietnam karena Saigon itu dulu tidak memiliki ideologi yang kuat. Iran itu zaman Reza Pahlavi, dunia sudah menganggap bahwa ini Iran akan tinggal berdasarkan mengalami itu. Ideologi Pancasila itu dianggap togut, ideologi Pancasila itu dipelesetkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diganggu-ganggu. Jadi teman-teman, apakah Anda YouTuber atau apa, sudahlah. Berikanlah pencerahan, berikanlah pengayaan kepada seluruh bangsa ini, bukan dengan menjelek-jelekan, bukan dengan fitnah. Itu sangat tidak baik. Dan itu bukan karakter daripada bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu adalah semangat persatuan. Ini aja yang saya sampaikan bagi teman-teman semua ya. Ini pengalaman saya. Saya bukan mencoba mengajari Bapak Ibu tidak, tapi ini fakta. Cepat atau lambat, kalau ini terjadi, jangankan kita ini, Anda juga akan habis nanti tergerus ya, dari hukum penaklukan itu. Jadi mari kita sama-sama untuk menggagalkan hukum penaklukan ini ya. Di mana-mana apologet dikejar-kejar. Itu hukum penaklukan begitu. Kalau mereka menyiarkan agama boleh. Kalau di luar mereka nggak boleh, akan dikejar-kejar. Padahal kalau Anda melihat itu ada hukumnya internasional dan sudah disepakati di Cambesi ya, dekat Jenewa sana, di dekat Jenewa sana, bahwa antara dakwah Islam dengan misi Kristen itu dihargai, boleh saja sama-sama itu, dan itu sudah disepakati di sana. Jadi jangan kita tenggelam atau membenamkan diri di dalam hal-hal yang remeh-temeh dan sifatnya pribadi. Seperti Pastor Paul dikatakan, oh begini, cari donasi apa? Ya hak dia, selama Anda tidak terganggu, kenapa harus ribut? Ya. Apakah itu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pastor Paul? Ya enggak juga, hak dia itu. Selama Anda tidak terganggu, ya silakan aja, kan gitu. Silakan aja, kenapa Anda pusing-pusing? Apakah juga pernah diusik oleh Pastor Paul? Enggak juga. Saya tidak membela Pastor Paul ya, tetapi kita lihat ini proporsional lah, proporsional dan pada tempatnya. Jadi kita belajar, mari ya, belajar. Kalau tidak nanti bahayanya bukan hanya Anda nanti. Kalau Anda seorang Batak, maka keturunan atau marga Anda akan kena. Kalau Anda Batak, hati-hati. Marga Anda akan kena, nanti akan dicap. Kami di Jakarta ini punya namanya Lokus Adat Budaya Batak. Ya, perkumpulan marga-marga Batak sedunia. Tahu kita itu. Seperti UAS. Ya, marga Batubara itu kan. Apa marga Batubara nggak malu? Malu lah dia. Kalau kita sambil bercanda dengan marga Batubara, percuma kalian keturunan Guru Tatia Bulan, tetapi perilakunya begini. Guru Tatia Bulan itu apa? Kalau orang Batak itu ada dua anaknya, Guru Tatia Bulan dan Raja Isombaung. Sama dengan Musa dengan Harun. Guru Tatia Bulan itu urusan surgawi, urusan Tatia Bulan itu begitu. Mestinya si UAS ini begitu pencerahan, bukannya memaki-maki atau segala macam. Dia lari dari karakter keturunan Tatia Bulan itu. Nah, jangan Anda juga begitu. Ya, kalau Anda masih Batak, kecuali memang Anda bukan Batak atau KW-KW atau siapapun Anda, saya pikir suku lain juga pasti ada begitulah. Ya, pasti ada begitu, ada ceritanya itu. Mari kita hargai, itu adalah gen, ya, warisan daripada nenek moyang kita dulu-dulunya itu. Ini aja yang ingin saya sampaikan, Pastor Paul, sebab saya lihat ini makin ke depan ini semakin hilang kendali, kebebasan. Makin hilang kendali, betul. Gila, ini nggak boleh. Karena makin kalap, Pak. Jadi begini, ya, kita sebenarnya nggak usah ngurusin. Kalau kita mengaku yang, cuman memang menghalalkan segala cara. Nah, ini juga saya kasih tahu ini ya, bahwa saya bertindak ini ada dasarnya ya. Saya legal di sini, saudara ya, nggak main-main ya. Beberapa orang ditakut-takuti Paul ilegal, sehingga orang takut nerima saya pelayanan, takut kerjasama dengan saya yang di Belanda ya. Tak tunjukkan saya legal ya. Saya pembayar pajak, saudara ya. Ini contohnya nih, saudara ya. Tak tunjukkan ya. Ini bulan apa, saudara? Atasnya nih ya. Ya. 1 Januari 2022 sampai 1 Maret ya. Ini tagihannya, saudara. 5.000 euro, saudara ya. Ini tagihan yang 2021, saudara ya. 5.000 euro. Karena kan mesti bayar pajak 20% ya. Minimum 20% kan.
Atas namanya siapa? Hagios International Kergenotskap. Ya. Ini kan bukan ya saya Paul. Bagaimana ya saya Paul surat saya segini banyak, coba belastingnya nih. Segini banyak saudara. Ya. Kalau bukan punya saya, sama nih ya. Ini bulan apa? Ini terakhir kemarin ya. Yang kita terakhir kemarin, namanya e-rekening saudara ya. Kita baru lolos kemarin ya, e-rekening. Makanya kita bisa terima, tapi ini udah dinolkan ya, udah dikembalikan ya. 8.755 coba bayangin. Untuk yang setahun ya, setahun 2022 saya disuruh bayar 8.000 euro. Kalau yang kemarin 5.000 euro ya, yang di awal tahun 2022 ini saya disuruh bayar 5.000 euro untuk 2022 saudara ya. Untuk 2023 saya disuruh bayar 8.700 euro. Karena waktu itu belum ada pelaporan elektronik segala macam ya. Nah sekarang kita sudah ANBI ya, ANBI-nya kita sudah diterima di ini ya, di e-rekeningnya. Jadi kita pelaporan elektronik. Enak sekali saudara sekarang ya. Saya pembayar pajak saudara ya. Iya. Hagios Internasional yang ada di Eropa, yang di Belanda ini adalah pembayar pajak. Ya kita melakukan kewajiban kita saudara ya. Jadi Anda yang sekolah di Hagios Bible College itu sah ya, bukan liar, ijazahmu itu sah. Sertifikat-sertifikat Anda yang ikut kursus evangelis, apologetik, apostolik, semua sertifikatnya itu sah dari gereja yang sah. Anda dapat kartu evangelis bagi pelayan-pelayan ya, kartu penatua ini kartu penatua belum kita terbitkan ya, karena saya masih ada mau beberapa syarat lagi teman-teman, beberapa teman saya gabungkan jadi satu, jadi penatua untuk ditahbiskan menjadi penatua. Nah itu adalah penatua-penatuanya sah ya, di bawah Hagios Internasional Kergenotskap. Apa tuh Kergenotskap? Jemaat gereja, saudara. Ya. Jadi itu kita ini gereja benar, bukan gereja ngawur-ngawuran, saudara ya. Kita ada semua, ada forsisternya, ada semua ya, ada pening masternya, kita ada penatua, semua kita komplit dan kita bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang di Indonesia. Ya, itulah jaringan pelayanan kita, saudara ya. Itu tujuannya saya tunjukkan dokumen-dokumen itu hari ini. Tujuannya adalah tunjukkan kami legal di sini. Saya legal. Organisasi ini adalah organisasi legal. Dan legalnya bukan sekedar kita daftar di notaris, enggak. Legalnya kita ANBI. Ya, ANBI, Algemeen Beoordeelen Instellingen. Kemarin Pak Yus yang ngurusin itu. Jadi Pak Alengso kalau mau nanya tanya sama Pak Yus itu ya, biar dikapretin sama Pak Yus itu. Tanyalah sama Pak Yus yang ngurus semua, yang ngurusin semua ini ya surat-suratnya, ini Pak Yus saudara ya, yang membantu. Wah kalau kemarin nggak ada Pak Yus, kita nabrak berkali setahun nomor bikin rekening nggak jadi saudara ya. Hampir 2 tahun saudara kita bikin rekening nggak jadi. Ya, terus Pak Yus bantu kita banyak ya, satu-satu diberesin semua administrasinya. Ya memang beda dengan di Indonesia di sini administrasinya. Satu-satu terus ditulis ulang sama Pak Yus ya. Akhirnya ditulis ulang semua sama Pak Yus. Akhirnya kita tembus ya, rekeningnya kita tembus, stickingnya tembus, ANBI-nya tembus, terakhir ini rekeningnya tembus. Ya. Ya, jadi anak saya tuh tiap hari diomelin sama Pak Yus itu, diajarin. Tapi jadi pinter saudara ya. Jadi pinter, tiap hari kerjanya telepon sama pemerintah terus. Kalau Pak Yus itu memang kerjaannya dia, saudara, sama pemerintah. Ya, kalau si Pak Yus Subo itu ya, memang kerjaannya beliau sama pemerintah. Jadi dia tahu bahasa administrasinya itu harus bagaimana. Ya, kayak kemarin saya nulis nggak salah, ini blunder nih bahasanya kamu nih. Ya itu kan bahasanya kita sehari-hari. Ya saya waktu itu gampang ada pakai bahasa Indonesia, Google Translate langsung bahasa Belanda. Gampangan dulu saya bikinnya saudara. Nah, dimarahin sama Pak Yus, diajarin saudara satu-satu ya. Ya itulah kalau kita tulus hatinya, Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat buat ngurusin kita saudara. Nabrak, tapi kita doa sama Tuhan, kirim orang yang tepat Tuhan. Kita cari buka order kemarin ya. Nggak taunya dapat gratis, saya bayar berapapun, yang penting saya punya bunga tuh, saya udah mulai panik tuh ya, udah mulai kena denda-denda begini, saya udah mulai panik nih saudara, ini kalau nggak diberesin, akhirnya saya kudu cicil nih saudara ya, harus dicicil seumur hidup ini saudara. Tuhan kirim buka order gratis saudara, padahal kita sudah siap bayar waktu itu,
Daripada blunder saya mendingan bayar, saudara. Daripada kena 8.000, saya mendingan bayar 500 apa 1.000 gitu kan. Nggak 8.000 mumet enggak saya, saudara. Wah, puji Tuhan dikasih gratis sama Gemeente ya, sampai tuntas pokoknya diurusin ya. Oh, tapi kan nanti rahasianya ketahuan, saya nggak punya rahasia kok. Ya keuangan saya terbuka semua, ngapain kita punya rahasia? Hidup nggak enak kalau punya rahasia. Hidup itu kalau banyak intrik-intrik itu nggak enak. Kalau saya mau sekarang tidur, nggak takut besok dikejar pajak. Mau saya tidur saja, nyenyak saudara ya. Ini malah saya diomelin istri saya, tidur terus. Iya enak, punya waktu. Kemarin saya nggak dia tidur. Sekarang punya waktu buat tidur, ya saya tidur. Ya saudara ya. Oke saudara, legal ya. Legal. Hagios International Care Genootschap itu legal. Ijazah-ijazah yang Anda terima legal. Anda yang sekolah di Bible College legal. Anda yang menerima kartu penginjil, kartu evangelis dari Hagios legal. Anda yang terima nanti kartu penatua dan kartu pastor ya dari Hagios ini legal. Kami mengeluarkan kartu pendeta atau pastor ya, bukan pendeta ya. Kartu elders ya saudara ya, penatua. Kita keluarkan saudara ya, kita terbitkan supaya Anda dikukuhkan. Nanti kita habiskannya di Sungai Yordan saudara ya. Ya kalau ada biaya kumpulin, kita tahbiskan di Sungai Yordan nanti di Israel ya, kayak Tuhan Yesus kan ditahbiskan di Sungai Yordan. Ya nanti ketemu saya. Saya sebulan sekali itu di Haifa saudara, beberapa hari saudara ya, pulang balik. Ya sebulan sekali beberapa di Haifa harus balik terus ya, cuma buat ngambil tugas, setoran, tanda tangan, absensi, balik cepetan gitu ya. Karena pelayanan saya kan banyak di sini, ya saya baik, tapi saya tetap harus ke Haifa, saudara ya. Hanya ya ada beberapa saya nggak boleh publikasi. Itu sudah perjanjian saya dengan intelijen ya, saudara ya, nggak boleh publikasi karena ada orang-orang yang mau bunuh saya katanya, saudara ya. Ini saya buka ya, saudara ya. Dulu saya tutupin. Ada orang-orang yang tidak suka ya saya keluar dari Belanda. Katanya, ya. Tapi kan kalau di Israel aman, iya, selama saya nggak pergi ke Palestina. Selama nggak pergi ke Palestina. Makanya saya nggak pernah bilang-bilang kalau saya ke Israel, saudara ya. Kita sudah berkali-kali pergi ke Israel, ya tanggal semuanya harus dirahasiakan. Pokoknya pergi, dan selesai beres urusan, saya pulang. Ya, nanti jangan kaget, saudara ya. Nanti ya, sekali-kali nanti saya tampilkan videonya. Nanti, saudara ya. Jangan sekarang, maunya sekarang bayar, nyawer, enak aja loh. Gratisan, senengannya gratisan, nonton nyawer, ada nonton MIC aja bayar, nonton saya yang bayar, saudara, nyawer. Balik lagi saudara ya, Pak Yusuf Manubulu saudara ya. Oh ntar ini beres ya, saya pembayar pajak, Hagios International Care Genootschap pembayar pajak, sah, kita udah ANBI, gitu sudah rekening saudara ya. Saya tunjukkan di websitenya. Saya tunjukkan di websitenya ya, hagios.nl ya saudara. Lu ya, ANBI, Algemeen ya Not Beoogende Instelling ya, ANBI ya, itu nomor KVK nomornya kami saudara ya, nomor SIN nomornya, KVK nomornya ada semua komplit ya. Itu Hagios Internasional. Oh, kita beres saudara ya, administrasi beres. Saya tahu saudara ini akan digugat sama lawan-lawan para Yudas ini. Yang gugat itu malah bukan orang Islam saudara, yang gugat ini malah orang Kristen ya. Aneh ya. Justru yang gugat ini kayak kapal oleng yang di Belanda. Keminter banget ini orang-orang ini ya. Keminter banget. Sok banget gitu loh. Emang kamu mentang-mentang kamu sudah 15 tahun di Belanda, kamu lebih pintar dari saya. Sorry ya. Bukan saya menghina. Saya mau masuk sini itu ya sudah at any cost. Sudah saya persiapkan semuanya. Nggak bego-bego amat ya. Saya dokter teologi, saya masih sekolah, saya sekarang sekolah di Haifa, anak saya semua sekolah semua. Terbaik di kelasnya semua anak-anak saya. Ya. Ya. Anak saya semua bahasa Belandanya necis saudara ya. Serius, bahasa Belandanya necis. Semua orang bilang, anakmu tuh bahasa Belandanya necis banget. Karena waktu itu kita, dan bisa bahasa Jerman juga ya, si Wesley itu bisa bahasa Jerman. Ya, si Miracle itu bisa bahasa Prancis, saudara ya. Ya memang begitulah, gimana kita memang harus survive di sini, saudara ya. Kita harus survive. Saya masih belajar lagi, saya udah umur 50, saudara Edan nggak? Iya, gimana? Kita hidup harus belajar terus, ya Pak Santi Hammer.
Setuju, Pak setuju. Santi Ahmad aja umur 50 masih lemhanas, saudara. Coba bayangin. Pak Toping aja umur 50 masih kuliah lagi kemarin kan. Iya. Raja Uti.